Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana fokus kita akan ke Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,67% dengan total market cap di 2,05 triliun US dollars. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 3,16%, sementara Ethereum terjadi pump sebesar 5,54% ya. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat terbentuk suatu bullish spinning top ya. Tapi walaupun bullish, spinning top ini menunjukkan kebingungan di market mau kemana ya. Nah, kalau kita lihat juga Bitcoin ini tepat ke-reject oleh struktur lower high ya. Nah, jadi makanya gue bilang cara termudah untuk tahu satu aset sedang masa-masa bearish atau bullish adalah dengan struktur. Strukturnya masih seperti apa? Lower low, lower high, lower low, lower high. Terus sampai sini masih lower low, lower high. Dan ini lower low lagi bahkan kemarin ya, tanggal 7 dan 8 kemarin. Nah, selama dia masih belum bisa daily close di atas 58.227, kita masih dalam momentum bearish begitu ya. Tapi kalau dia bisa reclaim struktur lower high di sini, nah kesempatan untuk pecah struktur semakin besar ya. Walaupun banyak PR sih, ada EMA 200, ada EMA 20 yang semakin mendekat juga. Jadi ya kalau dia pengen reversal ini butuh momentum yang cukup kuat ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Bollinger Band ya. Buat lo yang nonton DCWT sesi kedua kemarin tahu, gue juga baru sadar nih di DCWT sesi kedua bahwa ternyata kemarin weekly open dari Bitcoin itu di bawah dari lower band. Artinya apa? Artinya BTC dalam keadaan oversold. Nah, makanya gue bingung, tumbennya tiba-tiba langsung naik dulu. Ternyata ada jawaban TA-nya ya. Jadi jawaban TA-nya adalah dia opennya di bawah Bollinger Band. Bang, emang kalau di bawah Bollinger Band pasti naik dulu? Ya nggak juga sih. Kalau kita ambil contoh seperti di sini ada ya. Kalau ini tuh disebutnya riding the upper band, ini apa ya namanya? Ini nyangkut sama lower band lah. Gua nggak tahu apa kalau ininya ya. Tapi hal ini jujurnya dibilang sering terjadi sih enggak ya. Gue baru ketemu satu di sini, sisanya paling yang kedua di sini nih. There. Nah, sisanya ya paling terjadi hanya waktu di bear market aja gitu. Bear market yang ini pun enggak nih, malah di 2014 enggak ya. Jadi gue cuma ketemu 2 kali sih yang terjadi seperti itu ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat secara normalnya biasanya setelah dia tembus dari BSB ya dan ketemu Bollinger Band itu dia rally dulu sih. Ya, tapi kita harus ya siap lah ya. Siap aja kalau sampai ternyata lanjut turun. Tetapi normalnya ya. Normal dia akan rally dulu. Rally dulu ke ya BSB lagi. Kayak contoh di sini nih. Jebol, rally ke BSB ya. Kayak contoh lagi di mana lagi ya, jebol lari ke BSB ya. Mana lagi jebol, nah jebol lari ke BSB, dia retest sebagai resisten begitu. Nah jadi kalau sampai hari ini atau bukan hari ini lah, beberapa hari sampai minggu ke depan dia retest ke bull support band, maka dia akan ke angka berapa nih, 60.557 sampai 65.256 begitu ya. Nah cukup menarik ya, karena kalau sampai udah mulai dia reject lagi ya, mulai reject seperti di sini ya, kita harus siap-siap dengan lower low lagi begitu ya. Jadi dari masa ke masa seringnya begitu, jebol dia retest lagi sebagai resisten membuat lower low ya. Kita ambil contoh lagi di sini, jebol retest sebagai resisten lower low lagi ya. Di sini berhasil tembus naik ke atas, tapi di zaman ini kena covid crash, jebol lagi ya. Tapi normalnya seperti itu, tembus, retest sebagai resisten, lower low, retest sebagai resisten, lower low. Begitu. Jadi bahkan dalam time frame besar pun ya, aset yang bearish tuh gampang banget ketemunya. Kalau dia masih lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Nah, masa-masa konsolidasi seperti ini yang kita nggak tahu nih, dia bisa cukup kuat nggak untuk naik ke atas, begitu ya. Jadi gini ya, cara penggunaan TA itu bukanlah mesin buat lu kaya gitu dalam waktu cepat, enggak. TA ini adalah visualisasi dari apa yang terjadi di market.
Kalau kita cuma lihat data orang jual beli, kita nggak kebayang visualnya kan. Nah dengan adanya TA seperti ini, ada candle, ada indikator dan lain-lain, ini adalah representasi visual untuk kita bisa melihat. Oh, banyak orang yang bingung di sini nih. Oh, di sini ada pertarungan antara buyers dengan sellers ya. Itu sellers jual setiap kali kena resisten tertentu. Nah, buyers bertahan di struktur support tertentu. Akhirnya siapa yang menang? Ya sama aja kayak lu nonton bola. Ya kita lihat siapa yang menang ya. Ini Bulls atau Bears yang menang. Itu ya. Jadi ya seperti itulah ya, jangan kita punya ekspektasi yang lain. Begitu. Kalau kita punya ekspektasi yang lain dari itu, ya di luar dari visualisasi market, ya lu akan in for a disappointment menurut gua. Gitu, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser dulu ke news sebelum gua lupa ya. Untuk newsnya, Jerman sekarang memegang sekitar 2 miliar USD worth of Bitcoin dan ini freaking out crypto investor ya. Kenapa freaking out? Karena ya kalau mau dibilang Jerman dari dulu udah pegang BTC ya, ada nyita BTC lah maksudnya ya. Tetapi nggak di tradingin juga. Kemarin ada yang komen ya, gila ya bang, ini dipikir-pikir pemerintahan Jerman kayak scalping. Iya gila sih. Dia jualnya sengaja lagi di exchanger. Udah turun, dia buyback. Gila itu kayak scalping. Ini aneh sih, ya. Ya, tapi memang ya karena memang kripto ini bebas, ya terserah. Paling ya pemerintahan Jerman dibacotin aja gitu. Paling dibacotin, dikritik gitu ya. Sisanya ya nggak ada aturan nggak boleh sih, ya. Jadi ya memang ini kripto. Ya, jadi kita nikmati saja semua volatility-nya menurut gua. Tetapi ya kalau sampai ini stop ya mungkin akan bisa lebih stabil sih sebenarnya ya. Oke, next kita geser ke analisa di Twitter ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini RSI dari Bitcoin katanya sudah di angka sama-sama di 4, berapa nih? 4,5 ya. Apakah akan rally seperti di sini? Kita gambarkan saja visualisasinya di sini ya. Langsung kita di chart kita ya. Ini di weekly kalau gue lihat sekilas ya. Kayak di weekly. Terus indikatornya ya RSI berarti ya. Nah, untuk RSI sendiri dia ngomongin dia kena di 454 ya, pokoknya di bawah 50 sedikit lah ya. Nah, maka dari itu ada kemungkinan bisa rally. Benar nggak? Kalau menurut gua biasanya kalau dia nahan di atas 50 itu biasanya bisa mempertahankan momentum kayak di sini nih. Nah, dia rada koreksi kan, koreksi tapi nggak sampai nembus 50. Lanjut lagi ya. Di sini nyaris 50, lanjut lagi. Tapi waktu jebol di sini sebenarnya kalau lihat di daily itu tuh udah membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Tetapi di sini ada fundamental. Fundamentalnya apa, Bang? Hype dari halving. Hype ini kan hype dari ETF spot nih. Udah habis nih. Gue inget banget. Ini turun tuh waktu ETF spot Bitcoin mulai ditradingkan. Jadi setelah ditradingkan malah turun. Udah turun membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Barulah lu cek sendiri deh di media di masa-masa ini ya. Dari Agustus sampai ke Oktober itu isinya apa? Isinya Bitcoin halving, Bitcoin halving, Bitcoin halving. Orang ke bawah hype ya. Dan akhirnya apa? Rally lagi. Nah, jadi pertanyaan gue satu, di sini hype-nya apa? Yang gue cuma kebayang itu adalah hype ETF dari Ethereum. Nah, kalau sampai hype ETF Ethereum bisa ngebawa seperti di sini, ya mungkin-mungkin aja. Tapi kalau ETF hype dari Ethereum itu nggak terlalu besar, ya kita harus siap kemungkinan akan lanjut koreksi. Gitu. Dan kita nggak pernah bisa tahu namanya hype. Hype itu susah dihitung gitu. Itu uncountable begitu. Jadi ya makanya jangan terlalu berspekulasi. Ini ada possibility bisa rally, bisa benar. Tetapi jangan sampai kita all in gara-gara itu. Ya, DCA aja. At the end of the day, the key is DCA. Ya, walaupun DCA-nya dengan taktik ya. Soalnya gue kadang-kadang di ini juga nih. Katanya gue, wah sama aja Toshi cuma bilang DCA doang. Gampang gitu mah. Ya, tapi ya gampang-gampang gimana ya. Orang gue aja bahas di sini ada resiko drop ya dibacotin. Udah drop beneran cuma DCA aja. Ya susah ya memang kalau di internet gitu ya, di internet itu memang susah. Orang tuh nggak pernah puas. Pengennya tuh kalau bisa nggak usah pakai market, langsung aja gue kirim duit kontan gitu ya, baru happy gitu ya. Mungkin dikirim duit kontan juga nggak puas. Wah cuma segini gitu ya. Ya lagi-lagi memang luar biasa. Kalau netizen tuh memang luar biasa ya. Jadi ya susah sih, kata gue sih kalau usah diwaro aja ya mungkin ya. Intinya gue udah bahas berkali-kali di masa-masa ini DCA gue signifikan lebih kecil. Gue udah bilang di 25%. Bahkan sampai sekarang pun masih 25%. Tentu 52.000 sampai
ini ya 52.000 sampai ke 50.000, gua mulai 50%. Kalau udah depannya 30 ya, 39.000, 38.000, nah gua udah mulai 100% kayak biasa ya. Jadi lagi-lagi DCA doang, ya tapi bertaktik DCA-nya, nggak ngasal gitu. Walaupun kadang-kadang menurut gue ya, dibandingkan elu TA setengah mateng gitu ya, nggak jelas bikin-bikin sendiri gitu ya, itu lebih nggak efektif dibandingin orang DCA murni yang nggak pakai TA loh. Nggak pakai TA, cuma tutup mata, pokoknya per seminggu sekali gue beli BTC, seminggu sekali gue beli BTC. Itu bisa lebih profit daripada orang yang TA-nya setengah mateng dan terlalu overconfident. Itu malah sering jeprut, paling sering jebol yang kayak begitu ya. Nah, kalau lu mungkin merasa ya coba dibenerin gitu ya, dibenerin cara berpikirnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke apa lagi nih? Economic calendar. Untuk hari ini jangan lupa ya, hari ini ekstra penting karena akan ada apa? Fed Chair Powell testifies. Ya, dia akan testimoni technically ya, testimoni apa yang mungkin terjadi dalam ya minimal pandangan dia mengenai market sekarang. Ya intinya sih mirip-mirip lah ya, mau FOMC meeting minutes dan kawan-kawannya. Mereka akan melihat overview dari the Feds mengenai ekonomi dan seterusnya ya. Ngefek banget gak sih Bang? Menurut gua ngefek in the short term ya, tetapi kalau lu berharap dengan kisi-kisi Jerome Powell itu akan sesuai, kalau menurut gua jangan begitu ya. Kalau yang kita bisa harapkan adalah volatility aja begitu. Kalau sesuai dengan yang dia omongin, dari historically speaking nggak seperti itu. Karena di 2019 Jerome Powell bilang ya, kita kemungkinan besar tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Itu bulan Juni 2019. Bulan Juli ya, Juni ke Juli sebulan turun langsung interest rate. Jadi at the end of the day, kalau lu pengen tahu apa yang mau The Fed lakukan, tunggu sampai dilakukan. Karena sisanya menurut gua bisa dengan gampang diubah. Statement mereka bisa dengan sangat mudah diubah ya. Jadi itu aja ya, jangan sampai ada yang berharapnya yang lain. Karena masih ada yang gini, oh bang, tapi si Jerome ngomong gini. Iya, 2019 juga ngomongnya kebalikannya. Tapi dilakukan faktanya malah turun interest rate. Jadi lagi-lagi kalau lu berharap dengan news-news ini atau lu baca berapa PDF dari The Feds itu akan sesuai dengan yang mereka omongkan, enggak. Itu sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Yang menjadi trigger utama dari pergerakan The Feds adalah bukan PDF mereka, tapi market. Kalau marketnya berantakan, udah dia harus injek dana gitu ya. Oke, next untuk besok dari US itu ada apa nih? Kayaknya seinget gue ada juga nih. Astaga, 2 kali testimoninya ya. Hari ini testimoni, besok ini apa sengaja mau dirusak market atau gimana ya? Iya, oke, berarti akan ada testimoni lagi besok The Feds ya, si Jerome Powell lagi. Lalu akan ada crude oil inventories, and that's it ya. Oke, semoga hari ini dan besok tidak terlalu tidak terlalu ekstrim volatility-nya. Tetapi lebih baik selalu pakai safety belt yang ekstra ketat ya kalau udah kayak begini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan ingatkan dulu yang pertama nih ya. Hati-hati, semakin banyak scammer. Ada yang mengaku-ngaku dengan nama kita gitu ya. Kalau ada yang menawarkan titip dana, menawarkan grup VIP, gua pastikan itu semua scam. Karena TCI tidak pernah buat grup VIP maupun titip dana. Tidak ada. Gua ada private fund. Tapi untuk keluarga gua dan teman-teman terdekat saja. Jadi gua nggak buka untuk umum. Please, sekali lagi ya. Kalau ada yang menawarkan titip dana atas nama TCI, bukan dari kita, apalagi sinyal ya, nggak ada. Kita paling anti sama grup-grup sinyal, jadi kita tidak akan pernah bikin grup sinyal. Nah terus ada yang suka nanya, bang kenapa bang dikasihnya gratis? Karena ya lagi-lagi gue percaya sama tabur tuai ya. Apa yang gue tabur akan gue tuai. Begitu, hal baik gue tabur, hal baik gue tuai. Ya lu lihat sendiri lah, kalau orang-orang gitu ya menuai hal buruk, kemungkinan besar dia menabur juga hal buruk. Gitu. Jadi itu yang gue percaya, dan gue benar-benar merasakan setelah gue buka YouTube itu berkat itu benar-benar melimpah, dan gak harus dari YouTube, bisa dari bisnis gue yang lain, bisa dari usaha gue yang lain gitu. Jadi ya lagi-lagi gue sedang menabur hal baik, dan lu juga sebenarnya bisa menabur lagi hal baik dengan cara lu bisa kasih tahu teman-teman lu mengenai channel gue begitu, karena semuanya free gitu ya.
Oke, disclaimer, bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Selain dari itu, bagaimana cara mendukung TCI? Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Kita geser dulu ke daily. Untuk Bitcoin secara buy limit sih sebenarnya posisi spotnya masih jauh ya di bawah. Tapi kalau lu pengen akumulasi sekarang gitu, merasa ini bisa jadi potensi, ya boleh. Tapi ya kalau gua pribadi sih mendingan buy limitnya di 52.106 sampai 50.750 dulu. Karena ya sebenarnya akumulasi terdekat juga yang sebelumnya gitu ya. Ya nggak terlalu jauh-jauh amat dari harga sekarang. Oke, untuk posisi futuresnya. Posisi futures, boleh nggak bang kita set posisi short lagi? Ya boleh sih, tapi jujurnya ini bentuknya udah bukan pattern kayak lower high. Ini bisa menjadi potensi konsolidasi gitu. Nah, jadi ya kalau lu buka posisi short, lu limit di 58.227, ini adalah posisi short yang cenderung lebih beresiko dibandingkan biasanya ya. Dan target TP-nya otomatis sama ya, di angka 56.571. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, posisi long kita kena target TP. Asik ya. Retest 1, retest 2 di 2920,7. Kita kebuka posisi long dan kena target TP kita di sini ya, 3,24%. Not bad ya. Bahkan kalau lu gila dan pasang di sorry. EMA 200 gak kena. Kalau lu belum TP sampai sekarang, pertimbangkan untuk TP gitu ya, karena profitnya udah luber kok ya. Nah, untuk posisi short nggak dapat ya, karena daily close-nya sedikit di atas dari 3.014 USD. Untuk posisi spotnya berarti buy limitnya kembali aktif lagi tiga-tiganya ya, di 3.014, 2.920 dan di 2.828,5 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan sekali lagi jangan, untuk para newbies, please jangan terlalu besar di altcoins karena ini masih QT ya. Kalau lo mau mulai rada gede di QE lah ya. Di masa-masa QT ini masih ada resiko kalau sampai terjadi resesi. Lo cek sendiri deh di 2019. Separah apa altcoins ngedump dibandingkan dengan BTC. Itu signifikan ya. Ada yang banyak yang bahkan sampai membuat lower low dibandingkan dengan bottom di cycle sebelumnya. Begitu. Bottom di otomatis waktu di zaman itu ya. Jadi kayak kesannya sekarang tuh tembus 15.000 lah kalau BTC tuh ya. Nah, banyak altcoins melakukan itu. Jadi ekstra hati-hati, jangan sampai terlalu banyak di altcoins begitu ya. Ada waktunya, and now is not the time menurut gua ya. Jangan terlalu besar, punya boleh ya 30% lah, jangan sampai semuanya altcoins. Kalau semuanya altcoins ya pasti jantung berdebar kencang ya. 3 golden rules: jangan pakai uang panas,
Jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.